Allahumma salli ala Muhammad. Man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lagi yang tegas, man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Jadi kalau ada orang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun atau mu'minin? Mu'minun. Kemudian itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu, maka Allah akan menjadikan ia, memberikan ia, mengarahkan ia hayatan thayyibah, kepada kehidupan yang sejahtera, kepada kehidupan yang bahagia, anteng, gak rusak rusuh, gak melakukan sesuatu berdasarkan kesombongannya, tapi berdasarkan keimanannya. Bukan karena ingin dilem, dipuji oleh orang, tapi karena berdasarkan keimanannya. Pasti dijamin oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sendiri yang akan menjamin kehidupannya akan sejahtera, kehidupannya akan bahagia, kehidupannya akan sukses, akan damai di dunia maupun di akhirat. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kualitas keimanan yang meningkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberi ujian yang enak, tatkala kita diberi ujian yang tidak enak, semuanya kita bisa lulus dengan nilai yang baik, sehingga kita ditakdir oleh Allah, hidup kita ditakdir oleh Allah menjadi kehidupan yang hayatan thayyibah, yang penuh dengan maghfirah dari Allah. Dan besok di yaumil qiyamah kita ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau qadimullah yumalu sama'u tanazzal an qawli wa fi'li wa niyati bihi asdaqi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli faya rabbi mati'ni bisirri hurufi walawir bisami wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya وسلم كل
taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wal qahir fawqa ibadihi وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyamsaskallah, dan jikalau menyentuhkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, Allah, siapa Allah, bidurrin, dengan kemudaratan, fala kasifalahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan lahu darinya illahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaska bi khairin, dan jikalau menyentuhkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad bi khairin, dengan kebaikan, fahuwa, maka dialah Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, setiap sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi hidup ini adalah ujian. Kalau tidak mau hidup, kalau tidak mau ujian, jangan hidup. Jadi setiap hidup pasti ada ujiannya, baik itu mengenakan ataupun menyusahkan. Ini menandakan bahwa kita adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dhaif, yang lemah, yang tidak punya kekuatan apapun kecuali diberi kekuatan oleh Allah, yang tak bisa menghindar dari bencana kecuali diberi kekuatan oleh Allah, dan tidak bisa melakukan kebaikan pun kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Jadi tak kala kita di dalam kehidupan kita disentuhkan oleh Allah, kita disentuhkan, disinggungkan oleh Allah, bidurrin, dengan kemudaratan, dengan kesusahan,
dengan sesuatu yang mudarat, sedangkan mudarat ini belum tentu jelek. Ada kisah dari seorang notaris di kota Malang bersama timnya, bersama karyawannya. Dia itu mau rekreasi, refreshing ke luar negeri, yaitu ke Singapura. Singapura. Kemudian di dalam perjalanan dari Malang menuju Juanda, keadaan macet. Yang seharusnya dia sampai jam 6, ternyata sampai jam 7. Pesawatnya kurang 20 menit apa 15 menit akan take off. Kemudian notaris sama krunya ini, sama karyawannya ini bergesa-gesa untuk memasuki imigrasi, namun ditolak karena 15 menit lagi akan take off. Ini kan masih ada ngotot notaris. Notaris kan ahli dalam hukum bisa dibolak-balik kalau oleh ahli hukum. Kamu mau dituntut dan ini dan itu dan sebagainya. Dan apa yang dirasakan oleh notaris dan para karyawannya ini adalah mudarat menurut mereka, kesusahan, kesedihan menurut mereka. Namun setelah selang beberapa menit kemudian, setelah take off, pesawat yang rencana membawa si notaris dan karyawannya ini yang ketinggalan ini kehilangan sinyal komunikasinya, putus. Kemudian selang beberapa menit dikabarkan mengalami kecelakaan, jatuh pesawatnya. Sebelum nyampe Singapura, pesawatnya udah jatuh. Mudarat. Tapi kemudaratan ini, kesengsaraan ini membawa kenikmatan, membawa kebaikan. Bersyukur notaris dan para karyawannya tidak jadi naik pesawat ke Singapura untuk rekreasi pada jam 7 karena rencana yang ditumpanginya itu mengalami kecelakaan. Bersyukur. Jadi kemudaratan, kesengsaraan menjadi rasa syukur bagi mereka karena mereka diselamatkan dari musibah. Jadi mudarat ini musibah. Sedangkan musibah, kesengsaraan ada juga yang membawa kepada kenikmatan. Apa contohnya? Tatkala kita memerangi hawa nafsu yang bergejolak di dalam hati kita. Sudah tahu nafsu itu adalah musuh kita yang harus kita perangi. Jangan sampai hawa nafsu yang mengajak kita, mendorong kita ke arah keburukan, kita patuh dan tunduk padanya. Namun kita harus memeranginya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum ta'lamun wa antum la ta'lamun. Gimana? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang, memerangi hawa nafsu. Wa huwa kurhul lakum, bisa jadi kita tidak menyukai peperangan itu. Lebih baik kita pasrah dan tunduk pada perintah dari hawa nafsu kita. Senang kok, lebih indah kok ketoke, maksiat lebih menyenangkan kok, pacaran lebih indah kok daripada nikah, karena yang goda wis la ono. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja, bisa jadi apa yang kita anggap, apa yang kita tidak sukai, yang kita anggap itu mudhar, wa huwa khairul lakum, ternyata itu kebaikan untuk kita. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja, bisa jadi apa yang kita cintai itu akan membawa keburukan kepada kita. Wallahu, ingat bahwa Allah a'lamu, maha mengetahui wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi musibah yang terjadi kepada kita, sakit kek, jatuh kek, kepleset kek, bisa saja itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita, agar kita terhindar dari kemaksiatan, kemudaratan yang lebih besar. Sebaiknya yang kita cintai, yang kita senangi, bisa saja itulah keburukan buat kita kalau kita sampai melakukannya. Ingat, wallahu a'lam wa antum la ta'lamun, bahwa Allah yang maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi kalau sampean jangan sampai karena ketiban, disinggungkan oleh Allah, disentuhkan oleh Allah musibah, kemudian kalian melompat bagaikan kerupuk. Diberi kesusahan oleh Allah, padahal itu ujian untuk mengangkat diri kalian, untuk memuliakan diri kalian,
kalian malah melempem seperti kerupuk, malah berjanji tidak mau mengulangi lagi. Padahal kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nggak pernah berpuisi. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya. Jatuh bangkit lagi, jalan lagi, berlari lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, bertanya pada yang ahli. Yang penting kita semangat, jangan pantang putus asa. Yang boleh berputus asa cukuplah orang-orang yang kafir. Yang boleh berputus asa adalah orang yang kafir, jangan orang yang mukmin, yang beriman. Tak boleh orang beriman itu putus asa. Gimana dalilnya? Wala tayasu min rauhillah wa innahu la yayasu min rauhillah. Gimana? La sering dibawa ke khutbah-khutbah kok nggak apa? Illal qaumul kafirun wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari rahman rahimnya Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang mukmin pantang berputus asa. Ujian itu memang gitu. Ada yang mengenakan, ada yang tidak mengenakan. Kalau ujian yang tidak mengenakan, padahal itu kebaikan buat kita. Ada juga ujian yang mengenakan, namun itu kesengsaraan buat kita. Makanya kita harus hati-hati, harus selalu berhati-hati dan waspada. Ya. Hati-hati dan waspada. Gak cukup hati-hati, tapi harus waspada, siap siaga. Jadi harus mempersiapkan diri betul-betul untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian itu kebaikan, ingat bahwa kebaikan itu asalnya dari Allah. Kalau ujian itu kejelekan, ingat bahwa kejelekan itu dari diri kita sendiri. Jadi nggak ada ceritanya kita berbangga, menyombongkan diri atas amal-amal yang kita perbuat. Karena kita bangun jam 2, kemudian mandi, sholat tahajud 4 salam, tasbih 4 salam, taubat 4 salam, cuma di mulut aja ya. Istighfar 1000, sholawat 1000, kemudian qiraatil Quran sampai subuh, itu cuma ada di pikiran. Ya, di mimpi. Tapi mimpi itu harus diwujudkan ya. Tinggal memanage waktunya. Jam 2 mandi Ibrahim ya. Jam 2 mandi Ustaz. Harus orang mukmin harus punya jiwa yang besar. Kualitas keimanannya yang besar menandakan jiwanya yang besar. Jadi harus punya power,
punya kekuatan dari dalam. Dan itu semua bisa kita raih dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali kita mendekat kepada yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang atas segala sesuatu, Dia itu Maha Kuasa. Jadi ujian seperti apapun, berupa kesedihan, berupa kesenangan, tidak akan menggoyahkan kualitas dari keimanan kita. Memang butuh proses, ya. Memang butuh proses. Memang sifat dasarnya manusia lupa. Itu harus kita sadari. Tatkala kita lupa, tidak punya daya dan upaya untuk menolak kemaksiatan, kita cepat-cepat introspeksi diri, beristighfar. Ya Allah, tadi ono wong ayu Gusti, gak dilihat mubati, dilihat dosa. Karena gak punya daya dan upaya, kita sadar diri, cepat-cepat ambil wudu. Insya Allah dirontokkan maksiat matanya, ya. Wa huwal qahir, maka dialah Allah yang Maha Kuasa, fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah al-hakim, yang bijaksana atas syariat-syariat yang diberikannya, aturan-aturan yang diberikannya, al-khabir, dan dialah Allah yang Maha mengetahui secara detail apa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi pasrahkan. Tak kala kita diberi kemampuan oleh Allah untuk qiyamul lail, kita syukuri. Tak kala kita dimampukan oleh Allah untuk sebelum berangkat kerja, berangkat kuliah, dimampukan untuk sholat duha, kita syukuri. Tak kala kita syukur, ditambah oleh Allah nikmatnya, keimanannya ditambah, kualitas imannya ditambah, kualitas keimanannya ditambah oleh Allah. Jadi harus digarisbawahi, kita sukses, kita memperoleh keberuntungan yang besar di dunia, mendapatkan maghfirah, besok di yaumil qiyamah mendapatkan surga. Itu bukan semata-mata karena amal kita, bukan karena amal ibadah kita yang banyak, namun berkat rahmat Allah. Gimana dalilnya? Gimana? La yadkhulu ahadan minkum wa amalahul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Harus dihafal itu, biar enggak sombong. Kalau kita banyak amalnya, ingat kita besok ditakdir oleh Allah masuk ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka, bukan karena amal-amal kita. Nggak cukup kalau amal-amal kita,
dibandingkan dengan dosa-dosa kita nggak cukup untuk menutupinya. Namun kita ditakdir masuk ke dalam surganya Allah, terhindar dari siksa api nerakanya Allah, itu semata-mata karena berkat rahmat dari Allah. Ingat itu, kebaikan yang kita lakukan semua itu dari Allah. Jadi Allah itu menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik dan mati dalam keadaan baik, dan besok ditempatkan di tempat yang baik. Kalau kita sampai hidup kita tidak baik, mati kita dalam keadaan tidak baik, dan besok ditempatkan pada tempat yang tidak baik, berarti itu semua kesalahan dari diri kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Harus kalian tanamkan betul-betul dalam keyakinan kita, biar agar keyakinan kita oleh Allah disempurnakan. Keyakinan ada berapa? Ada 4. Yang pertama ainul yakin, yang kedua hakul yakin, yang ketiga yang pertama ainul yakin, yang kedua yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, yang keempat akmalul yakin. Baru kalian akan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak mencapai akmalul yakin, tidak dipanggil oleh Allah, cuma ikut-ikut bawahnya. Dipanggil oleh Allah untuk sholat, dipanggil oleh Allah untuk zakat, dipanggil oleh Allah untuk puasa, dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Itu semua bagi orang-orang yang mencapai akmalul yakin, baru dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baru kalian dikatakan balilnya, balil. Tatkala kalian melakukan kebaikan mendapatkan pahala, tatkala kalian melakukan kemaksiatan mendapatkan dosa. Jadi kita harus sadar diri, kita adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, tempatnya salah dan lupa, sehingga kita tatkala diberi ujian oleh Allah berupa musibah, berupa kesenangan, yang kita harus tingkatkan adalah rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua itu nikmat, musibah nikmat. Makanya sampai ada judulnya film itu, sengsara membawa nikmat. Siapa itu bintang filmnya? Sengsara membawa nikmat itu? Tak tahu ya. Itu zaman jadul, zamannya Siti Nurbaya. Jadi semua yang tahu hanyalah Allah. Musibah itu bisa jadi kebaikan, yang tahu hanya Allah. Sedangkan
sesuatu yang kita senangi bisa jadi membawa kemudaratan, kejelekan. Itu yang tahu hanya Allah. Syaratnya agar kita bisa terhindar dari yang jelek, dari ujian yang jelek, makanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi musibah akan menjadi nikmat, kesenangan, kebaikan yang kita cintai akan juga membawa kepada kebaikan. Kuncinya adalah semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita diberi musibah, jangan ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Tatkala kita diberi kebaikan, jangan ada rasa sombong dalam hati kita. Surat Al-Fajr ayat 15. Gimana? Surat Al-Fajr ayat 15. Al-Fajr suratnya aja nggak tahu ya. Surat nomor berapa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Terus wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ini ucapannya orang siapa? Ini ucapannya orang yang kafir. Jangan sampai kita salah mengambil ayat dibuat pedoman. Ini omongannya orang yang kafir. Apa katanya orang yang kafir? Fama? Gimana barusan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi kalau ada seseorang oleh Allah diberikan kemuliaan, diberikan nikmat, kesenangan, rezeki yang banyak, kemudian dia akan berkata, Allah memuliakan aku. Fayaqulu rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Sebaliknya, apabila Allah memberikan rezeki dibatasi, maka orang itu akan berkata, Rabbi ahana, Tuhanku telah menghinakan aku. Banyak yang seperti itu. Karena kita serduk sholat tahajud, kemudian oleh Allah dilancarkan rezekinya, dinaikkan pangkatnya, dilancarkan rezekinya, dinaikkan pangkatnya. Kadang merasa bahwa amal ibadah kita itulah yang membuat diri kita diangkat jabatannya, dilancarkan rezekinya, dan dia berbangga, katanya Allah memuliakan aku. Hati-hati, ini tipis ya. Ini tentang ketauhidan. Kemudian apabila
datang kepadanya suatu yang tidak mengenakan, rezekinya oleh Allah dibatasi, faqadara alaihi rizquh, dibatasi oleh Allah. Yang kemarin bisa ratusan juta, miliaran, sekarang cuma satu digit. Satu digit cuma 1 juta, 9 juta, itu cuma satu digit. Apa yang ia katakan? Robbi ahana, Allah menghinakan aku. Hati-hati. Tatkala diberi rezeki oleh Allah melimpah, kesenangan, kemuliaan, dia merasa Allah memuliakan dia. Namun sebaliknya, tatkala dia diberi musibah, ketidakenakan, rezekinya dibatasi oleh Allah, dia berkeyakinan bahwa Allah menghinakannya. Gampang putus asa, gumunan, heranan, apa gumunan, kesambutan, apa kesambutan. Kalau lihat orang wow juga. Kalau sedih pun, karena nggak punya rem. Sedangkan remnya itu adalah keimanan kita, keyakinan kita. Itu yang bisa ngerem. Tatkala kita diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, kita tidak mudah untuk menyombongkan diri kita. Tatkala kita diberi musibah oleh Allah, kita tidak mudah untuk berputus asa. Itulah rem, yaitu keimanan kita. Kalau kita bisa beriman, bisa beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dilandasi dengan keimanan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Min dzakarin au unta, ada gitunya kemarin gimana? Baru kemarin udah hilang. Man amila sholihan min dzakarin au unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lagi yang tegas, man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Jadi kalau ada orang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun atau mu'minin? Mu'minun. Kemudian itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu, maka Allah akan menjadikan ia, memberikan ia, mengarahkan ia hayatan thayyibah, kepada kehidupan yang sejahtera, pada kehidupan yang bahagia, anteng, gak rusak rusuh, gak melakukan sesuatu berdasarkan kesombongannya, tapi berdasarkan keimanannya. Bukan karena ingin dilem, dipuji oleh orang, tapi karena berdasarkan keimanannya.
pasti dijamin oleh Allah. Qala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sendiri yang akan menjamin kehidupannya akan sejahtera, kehidupannya akan bahagia, kehidupannya akan sukses, akan damai di dunia maupun di akhirat. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kualitas keimanan yang meningkat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberi ujian yang enak, tatkala kita diberi ujian yang tidak enak, semuanya kita bisa lulus dengan nilai yang baik, sehingga kita ditakdir oleh Allah, hidup kita ditakdir oleh Allah menjadi kehidupan yang hayatan thayyibah, yang penuh dengan maghfirah dari Allah. Dan besok di yaumil qiyamah kita ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.